kita sebenarnya sudah kita catat dan harapan kami sudah diakomodir dengan dokumen ini. Nah nanti dari inti dari laporan akhir barangkali sudah tindak lanjut dari segala masukan-masukan yang ada melalui di SDG dan juga rencana tindak lanjut ya rohnya adalah rencana tindak lanjut. Nanti mohon dari semuanya mencermati ya, karena ini kan terkait dengan bagaimana kita menyediakan air minum untuk ini dari air minum kita Magelang ke depan. Jadi apa-apa barangkali nanti ada di program UPD atau mungkin dari PDM yang sudah ada itu mungkin nanti harapan kami bisa disimpulkan, barangkali masih ada yang terlewatkan, karena ini nanti dasarnya menjadi dasar kita untuk kegiatan usulan ke depan atau mungkin usulan ke tingkat provinsi dan pusat. Baik untuk menyikat waktu, kemudian nanti dari tim pasukan bisa memaparkan hasil laporan ini. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak Ibu yang terhormat semuanya. Jadi kesempatan hari ini kami akan memaparkan terkait dengan laporan akhir sebelum finalisasi untuk meminta masukan terakhir dari Bapak Ibu sekalian. Dalam beberapa paparan kami sudah menjelaskan terkait dengan materi pendahuluan, kemudian analisis sistem penyediaan air. Kemudian pada saat ini kami mencoba untuk membahas terkait dengan analisis pemetaan sumber dan distribusi, kemudian analisis sumber dan distribusi air minum. Kemudian berikutnya kami akan mencoba untuk membuat gambaran terkait dengan kondisi saat ini dari beberapa mata air, kemudian analisis sumber dan distribusi air minumnya. Di sini kami akan menjelaskan di masing-masing ini kan sudah melihat ada beberapa penggambaran terkait dengan survei yang sudah kami lakukan. Jadi di sini kita melihat beberapa sumber yang sudah kami petakan dengan data ketinggian masing-masing lokasi mata air. Yang pertama dari mata air Kalgen dengan debit 45,93 liter per detik dengan ketinggian 656 di atas permukaan laut. Kemudian ada overflow 33 liter per detik. Kemudian ya dengan sistem gravitasi, kemudian dengan model pipa DCIP, kemudian panjangnya 732 meter. Berikutnya juga dalam tabel ini kita juga masing-masing mata air kita sebutkan. Ada mata air Pulung dengan debit 49,82 liter per detik, elevasinya 661 dengan overflow 5,5 liter per detik dengan gravitasi. Kemudian ada DCIP dengan pipa DCIP diameter 25 dengan panjang 1 km lebih 7 meter. Kemudian dua-duanya ini tertampung di BPT Putian. Kemudian dari sini akan dilanjutkan lagi ke BPT Keliringan, kemudian BPT Jati, kemudian ke reservoir Bandungan. Dari sana baru distribusi ke wilayah Kabupaten Magelang. Berikutnya ada juga sumber mata air dari Kalimas 1 di sebelah kanan, kemudian dengan debit 72,78 liter per detik, kemudian elevasinya 474. Kemudian ada mata air Kalimas 2 dengan elevasi 470 meter. Kemudian dua-duanya dialirkan satu ke wilayah pelayanan Kota Magelang. Kemudian dari mata air untuk pecah, kemudian dipompa masuk ke reservoir Tidar, kemudian baru ke pelayanan Magelang. Kemudian di sini sudah kita petakan beberapa dengan menggunakan pipa ACP dan mana juga yang menggunakan pipa DCIP dengan panjangnya jalur pipa masing-masing dengan kualitas yang sudah pernah kita gambarkan kemarin. Kemudian berikutnya kita akan melihat beberapa ketersediaan pelayanan untuk masing-masing mata air. Yang pertama kita melihat ada Kalimas dengan elevasi 474 dengan sistem gravitasi, sumbernya 82.661, kemudian
pendistribusinya 80,678. Ini masing-masing sudah kami beri penjelasan. Ada yang menggunakan reservoir dan ada yang tanpa reservoir. Jadi yang tanpa reservoir langsung dialirkan ke kelas masing-masing. Di masing-masing ini sudah kita sebutkan dari mata air Wulung dan Kalgen dengan reservoir Bandungan terdapat kapasitas 1.400 meter kubik dengan elevasi 441. Kemudian di Tuk Pecah dengan sistem pompa, kemudian reservoirnya alun-alun dengan kapasitas 1.750 meter kubik dengan ketinggian 406. Kemudian Kanoman 1 dengan sistem pompa dengan reservoir di Gunung Tidar dengan 1.000 meter kubik dengan ketinggian 406. Kemudian Kanoman 2 dengan sistem pompa dengan reservoir Akmil, kemudian kapasitasnya 500 meter kubik dengan ketinggian 377. Nah, ini adalah beberapa kondisi yang kita gambarkan terkait dengan kondisi kualitas dan penggunaan material yang ada dalam plumbingnya atau pemipaannya. Ada masing-masing panjang pipa, kemudian jenis pipanya, kemudian diameternya, kemudian ada tahun pemasangannya. Di bagian belakang kami juga nanti akan ada rincian mengenai alokasi dana terkait untuk perbaikan. Di sini memang sudah sangat jelas beberapa data yang terkait dengan usia pipa dan jenis pipa yang saat ini tertanam. Berikutnya, ini adalah analisis dari sumber dan distribusi air minum. Jadi yang pertama adalah dari Kalgen BPT Putian. Jenis pipanya masih menggunakan pipa DCIP. Sudah kita sampaikan terkait dengan kendala yang ada dengan penggunaan pipa DCIP adalah kebocoran pada sambungan karet atau rubbering. Kemudian yang kedua dari Wulung masuk ke BPT Putian juga dengan kondisi pipa DCIP. Kemudian reservoir Bandungan dan Pelayanan Magelang penggunaannya sudah menggunakan pipa DCIP. Kemudian reservoir Bandungan sampai dengan reservoir alun-alun menggunakan pipa DCIP. Kemudian di bagian mata air Kalimas itu sudah masih menggunakan ACP, masih menggunakan asbes. Kemudian asbes semen pipe. Kemudian Kalimas 2 Kesatrian masih menggunakan pipa ACP dan DCIP. Kemudian untuk pecah Jalan Sriwijaya menggunakan pipa DCIP. Berikutnya ini adalah terkait dengan beberapa hal analisis sumber dan distribusi air minum. Jadi identifikasi permasalahannya adalah terkait dengan penurunan kontinuitas air. Penyebabnya yang pertama adalah karena bertambahnya jumlah pelanggan Kota Magelang. Kemudian implikasinya diperlukan sumber air alternatif baru untuk Kota Magelang. Yang kedua, penurunan kapasitas air di sumber air karena kemarau untuk mata air Kalgen, Wulung, Kalimas, dan Tuk Pecah. Semua mata air mengalami penurunan pada saat musim kemarau. Diperlukan sumber alternatif baru bagi Kota Magelang. Yang ketiga, permasalahan elevasi mata air yang kurang curam, sehingga perlu pompa pendorong dan reservoir untuk lokasi yang cukup tinggi sehingga distribusi sampai ke pelanggan masih cukup kuat. Berikutnya, tidak bertambahnya kapasitas produksi dan kurang maksimalnya pemanfaatan kapasitas mata air Kanoman, perlu pompa pendorong, booster, dan bak penampung air. Kemudian berikutnya, aliran listrik yang tidak optimal di mata air Kanoman, diperlukan pengadaan genset. Kemudian berikutnya, tingkat kehilangan air produksi dan distribusi di mata air karena jaringan pipa yang sudah tua atau keropos dan meteran air yang tidak akurat atau rusak. Ini terjadi di mata air Kalimas dan Kalgen. Solusinya adalah perlu perbaikan dan penggantian pipa sambungan dan sambungan karet atau rubbering. Berikutnya, kurangnya tekanan dari sumber mata air di mata air Kalimas, perlunya pompa pendorong atau booster. Ini adalah dari hasil RGD kemarin. Ternyata ada beberapa alternatif yang terkait dengan sumber mata air.
Yang pertama yang berwarna biru ada mata air sumber alternatif mata air untuk derajat. Kemudian yang kedua adalah Sungai Progo, yang ketiga adalah Sungai Elo, dan yang keempat adalah Sri Penganten. Kemudian perlu adanya pembuatan reservoir, yaitu yang pertama di Desa Seraten sekitar 2000 meter kubik, kemudian di Tuguran ada 600 meter kubik, kemudian di Soekarno-Hatta ada 600 meter kubik, dan di Gunung Tidar diperlukan yang paling besar ada 2000 meter kubik. Mungkin bisa tambahin Pak, koreksi sampai jalan ya. Yeah. Itu yang mana yang untuk yang wilayah yang pembuatan reservoir itu ya. Kita seperti kemarin sudah kita sampaikan, kita juga mau membuat reservoir menara air di wilayah Sambung atau di SMA 5 seputaran itu kapasitas 1000 kubik. Mungkin bisa tambahkan gitu, karena itu memang daerah Sambung ya. Dari Sambung ya, itu memang Pak Wali mengendaki kalau dia masa purna itu kan ada tinggalan miniatur menara di sana. Juga kita di situ kan kita memang ada baru tahap pengajuan ke wali kota ya, ada usulan, ada pembuatan rencana spam baru di situ khusus wilayah utara, istilahnya apa ya, spam apa ya, Magelang Utara apa ya istilah di belum namanya belum ada. Kita kajian kita ambil 30 miliar di daerah itu Pak. Oke. Jadi ada mata air di atasnya atau di atas angka 1 nanti lokasinya itu, walaupun kita masih dalam wacana tapi sudah bukan proposal. Kita ada komunikasi dan rencana itu nanti mau B2B ya, walaupun kita sama dengan pihak ketiga ya. Itu udah rencana kegiatan itu. Mungkin bisa ditambahkan. Iya, Pak. Jadi Pak yang Sambung 1000 ya? Itu ya. Jadi nanti ada menara di sana, letaknya mana mau dikasih ke tanah bengkok dari Pemda ya. Tapi ini belum, cuma memang udah isu di daerah Sutopo ya? Rencana di Sutopo, tapi nanti kita dalam B2B kita mau nyari tempat yang strategis nanti. Belum. Tapi sementara dari pemerintah daerah kan mau informasi langsung dari Pak Wali menyampaikan ada nanti sediakan lahan. Berarti mata airnya sudah mata sudah kemarin sudah kita tinjau, sudah ada debitnya yang pernah kita sampaikan di mata air apa namanya? Jedes Manggisan ya rencananya. Jedes Manggisan. Di wilayah Putih. Itu di sebelah timur Payaman. Oh, tadi bisa itu. Nah, itu kan memang dulu pernah ada warga sana menawarkan kita, setelah kita tinjau, walaupun sudah dapat pemilihan, tapi kan tinggal kalau itu memang dilaksanakan nanti mungkin tinggal antar pemerintahan nanti setelah itu bisa ya baru rencana pompa naikkan reservoir ya, iya Pak. Mungkin menambahkan dikit Pak. Jadi alternatifnya kalau untuk rencana reservoir menara di utara itu memang itu permintaan Pak Wali seperti itu. Cuman menanti pengisian airnya ada beberapa alternatif. Kemungkinan dari sumber air baru yang di Jedes Manggisan itu, kemungkinan juga nanti optimalisasi yang dari Kalimas 1. Jadi Kalimas 1 untuk sementara ini untuk sampai ke menara utara itu kan elevasinya kurang. Jadi mungkin nanti dengan memasang booster itu di jalur Kalimas 1. Nih, yang derajat itu kan sedang derajat untuk derajat itu udah apa ya? Ya, ini kan kemarin masukan dari warga waktu kemarin yang laporan antara itu ya. Itu tapi sebetulnya itu pernah sangat kecil. Kalau kemarin di diskusi setelah rapat itu kan ternyata kan volumenya terlalu kecil kalau kemudian eksploitasi. Mungkin kan? Ya pajangan itu ya Pak. Yang pajangan juga kecil, yang untuk derajat kecil. Untuk warga sekitar mungkin cukup gitu, dia cukup besar gitu. Tapi kalau kemudian untuk distribusi keluar kelihatannya kurang besar. Pengalaman kita itu di bawah timur, sebelah timur murni kan ada ringin jalan Telaga Warna itu kan ada. Kita eksploitasi di situ dulu memang kelihatan besar, bahwa kita buat tampungan nanti kita sedot pakai 5 liter per detik aja itu kan tidak salah dulu. Tidak sampai 15 menit habis lendur tok keluar. Tapi dimasukkan nggak apa-apa, ini kan rencana induknya nggak apa-apa. Tapi nanti kan tidak harus PDAM yang melaksanakan, barangkali nanti dimanfaatkan dari Perkim untuk itu kan bisa gitu loh. Ya, semuanya bisa gitu loh. Kemarin sempat diskusi setelah Gidim itu kan dari warga itu dari Mas siapa kemarin yang dari warga itu Pak?
Iya. Itu memang menanyakan memungkinkan nggak kalau kemudian dimintakan untuk reservoir kemudian pompa tapi distribusinya ya untuk area lokal setempat gitu. Dan itu kan jadi pertanyaan, ya Pak, bisa akan kami tanyakan gitu. Karena harusnya kan distribusinya ya harus cukup jauh gitu loh. Tapi kalau kemudian dia juga sudah cukup menyadari kalau volume atau debitnya relatif kecil. Makanya yang jadi pertanyaan dia, selama ini terbuang-buang sampai ke sungai ini melimpah gitu Pak. Cuma jaringan kita sudah sampai ke sana. Oh, Sudah ada pipa 3M di sana. ya. Iya, Ya. sudah terplot, sudah ada. Iya. Sampai yang kebun-kebun jalan juga. Ya, ada. Ya, udah ada. Ayo. Iya. Atas Sendang Derajat sudah ada pipa kita jalan itu. Berarti memang sudah ada jaringan distribusi sana Jaringan ya. pipa PDM sudah sampai sana. Oh, oke, iya Pak. Iya. Oh Ya, iya. kan saya pakai alternatif enggak apa kita. Berarti sekitar 200-an meter ya? Kebun Dari- salak. Ya di kebun salak itu. Oh ya kan cuma bawah kebun salak itu Iya. Sendang Derajat itu. Turun telondakan itu sampai Iya. oh, apa ini? Oh, berarti 50-an ya? Apa? 50 meteran. Ya, 50 meter mungkin. Ya, oke. Iya, Pak, masukannya kan kami tambahkan, iya. Terus berikutnya ini adalah terkait dengan perhitungan kami analisis mengenai daerah pelayanan, Pak. Jadi kami sudah membuat asumsi-asumsi dari masing-masing wilayah pelayanan, dari Kalimas, kemudian Kalimas 1, Kalimas 2, masuk ke Kecamatan Magelang Utara, masuk ke Kelurahan Keramat Utara dengan penduduk 5.700 sekian, kemudian Keramat Selatan dengan 7.000-an, kemudian sebagian Gedung Sari dengan 3.500, kemudian dengan Potro Bangsan sekitar 4.000-an, kemudian dengan Gedung Sari sekitar 3.500-an, kemudian masuk daerah Wates dengan 8.200-an, kemudian masuk dengan Gelangan dengan 7.000-an, ada 20.700 dengan 23.000 jumlah penduduk. Kemudian daerah pelayanan 3, Wulung dan Kalgen, dan daerah wilayah pelayanan 4 pecah mensuplai untuk Magelang Utara dengan Gelangan, Magelang, sebagian Cacaban, kemudian Panjang, Rejo Inang Utara, dan Kemirejo dengan jumlah 11.000 ditambah 25.800-an. Kemudian daerah pelayanan 4 dengan Kanoman dan daerah pelayanan 5, Kanoman 1, Kanoman 2 untuk Magelang Selatan, untuk pemenuhan untuk Jurang Ombo Utara, Jurang Ombo Selatan, Rejo Winangun Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Magersari sejumlah 40.800-an penduduk. Nah ini hanya sebagai wacana Bapak, jadi sebagai salah satu wacana. Sebenarnya kita coba untuk menawarkan terkait dengan metode biofiltrasi. Jadi sebenarnya teknisnya adalah kita membendung air sungai, kemudian tahapan pertama adalah screening, memisahkan air dengan sampah dengan ukuran besar. Kemudian tahapan kedua adalah tangki sedimentasi. Jadi tangki sedimentasi ini adalah tangki yang difungsikan untuk mengendapkan kotoran berupa lumpur dan pasir, sehingga bisa terfiltrasi, air akan bisa terkumpul di bagian atas saja, kemudian endapannya di bagian yang paling bawah. Kemudian ada clarifier, jadi ada kayak purifier atau membersihkan air yang ada di atas endapan lumpur. Kemudian diberi penambahan larutan alum Al2SO4 sebagai bahan untuk menetralisir, memisahkan endapan dengan air yang sudah tersaring sebelumnya. Kemudian di sini akan ada pompa untuk sand filter atau pembersih pasir. Jadi air yang sudah diendapkan dengan lumpur ini masih ada kemungkinan tercampur dengan pasir. Kemudian di bagian yang nomor 6 ini ada reservoir air yang relatif sudah cukup bersih karena tersaring dari sampah dan lumpur dan pasir. Kemudian di sini ada tandurnya lebih besar. Sebelum ini masuk ke reservoir utama, maka akan ada klorifikasi atau ditambahkan klor, kemudian ada penambahan air tawas, kemudian ada penambahan kaporit, kemudian ada penambahan air kapur sebelum masuk ke reservoir yang akan didistribusikan. Nah, memang dengan banyaknya pompa dan kemudian kondisi kontur yang cukup terjal, memang kalau dari sisi budgeting mungkin ini relatif cukup mahal Pak, karena pompanya menjadi banyak sekali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, apalagi dengan ketinggian yang relatif tinggi, berarti masing-masing dari air sungai diangkat ke 2 reservoir di atasnya butuh sekitar 4 pompa yang besar. Nah, penggunaan listrik itu menjadi pertimbangan. Ini memang menjadi alternatif, tapi mungkin untuk pelaksanaannya relatif cukup perlu banyak pertimbangan Pak, karena faktor listriknya menjadi sangat besar, kemudian pembuatan tandon airnya juga relatif cukup luas untuk daerah yang kemudian posisi sungainya di bawah. Nah, ini adalah yang terkait dengan kemarin mungkin sudah pernah disampaikan terkait dengan geolistrik, bagaimana kita membuktikan untuk mencari sumber-sumber mata air yang memang mungkin ditemukan oleh warga dengan jumlah besar sebelum memang dieksplorasi. Paling tidak kita akan menggunakan metode deteksi sumber air ini dengan model geolistrik, sehingga kita bisa tahu betul debitnya dan ketersediaan air di dalamnya, karena kita akan tahu seberapa besar kira-kira simpanan air yang ada di dalam lapisan bawah tanah. Kemudian berikutnya, nah ini adalah kami mencoba untuk membuat proyeksi perkembangan penduduk Bapak. Jadi di bab terakhir kami mencoba untuk menggambarkan berapa pertumbuhan penduduk dari Magelang Selatan dengan angka sekarang 2018 perkiraannya adalah 40.899, kemudian 2019 41.222, kemudian 2020 41.145, kemudian 2025 sekitar 41.768, kemudian sampai dengan 2034 42.907. Masing-masing ini kami coba untuk gambarkan bagaimana proyeksi perkembangan penduduk di masing-masing wilayah. Ada yang kami gambarkan Magelang Selatan, Magersari, Rejowinangun Selatan, Jurangombo Utara, Jurangombo Selatan, Tidar Utara. Kemudian dari Magelang Tengah ada Rejowinangun Utara, Kemirejo, Cacaban, Magelang, Panjang, Gelangan. Kemudian dari Magelang Utara ada Wates, Potro Bangsan, Gedung Sari, Kramat Utara, Kramat Selatan. Kemudian di Kota Magelang sendiri sampai di angka 127.855. Jadi ini kami mencoba menggambarkan bagaimana pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2034, 25 tahun dari sekarang. Nah, berikutnya ini adalah gambaran mengenai jumlah pelanggan terkait dengan kebutuhan sampai tahun 2034, 25 tahun dari sekarang. PDAM Kota Magelang setiap tahunnya menargetkan mampu menambah sambungan 1.000 sampai 1.500 pelanggan per tahun. Kemudian satu sambungan melayani 4 jiwa. Nah, dari sini kita juga punya prediksi terkait dari tahun 2018, 2019 sampai ke tahun 2034 dengan jumlah kapasitas produksi dari 472, kemudian kapasitas reservoir, kemudian kebutuhan total dari tahun 2019 sampai 2034. Gambaran kami jumlah penduduk 127.000, kemudian jumlah pelanggan totalnya 118.863, kemudian jenis persambungannya 4 jiwa, konsumsi pemakaiannya 130 liter per hari per jiwa, kemudian jumlah sambungannya adalah 38.817, kemudian kebutuhan SR-nya adalah 229,30, kemudian kebutuhan domestik adalah 39,07, kebutuhan air total adalah 297,53, kapasitas produksi 472,6. Anu Mas, Ya. Berhubung belum panjangnya. Ini kan jumlah penduduk di tahun 2034 kan hampir 127 ya. 127 788. Itu pertambahan penduduk. Jumlah pelanggannya 118. Kalau dari pembagian apa dari over itu Pak? Karena apa? Sekarang 1 KK aja kalau hitungan di statistik 3,6 ya, 3,5. 1 KK kan 3 kan. Jadi ada jumlah penduduk dibagi 3,5 itu hanya paling ketemu berapa ribu, berapa. Itu kalau dikonvensi dengan kan setara dengan
satu SR kan paling enggak untuk itu. Iya, iya Pak. Gitu. Berarti dibagi itu ya. Kon enggak jauh. Enggak 4 jiwa tapi 3,8. Iya kan ini kan di statistik kan 3, sekian tuh. 3,8 atau 6 ya. Statistik itu. Nah, kita itu kan 4. Kalau jumlahnya dibagi 4 malah lebih kecil loh. Lagi iya Pak. Iya. Dengan padahal perkembangan penduduk kita kalau dilihat memang kecil ya Pak, tambahannya. Enggak maksudnya masuk akal enggak maksudnya dari ini kita lihat dari kemarin ini kan Pak, nggak koreksinya Pak. Iya. Ini sudah kita pakai di cuma itu koreksi kok kan terlalu tinggi sekali perkembangannya jumlah target SR ya kalau bisa nanti di tahun 2000 kalau dari 2019 sampai 2034 ini kan pertambahan jumlah gurunya 5.000 saja. Nah, 5.000 kalau dibagi kan penduduknya kalau dibagi kakak satu kakaknya katakanlah 4 aja kan cuma berapa itu untuk SR-nya kan? Iya kan 1.000. Ribuan, iya. Kan terlalu besar. Iya Pak. Cuma itu koreksi aja di situ ya. Iya Pak. Itu 229 didapat dari yang apa ya? 127 bagi 4. Ini Mas Toto. Ini 228 itu 30 apakah 127 yang ini Pak. Yang mana Pak? SR itu. SR-nya ini dibagi 4. Bener. Iya. Yang ini dibagi 4 Pak. 885 dibagi 4. Iya, 311 nih. 3 berapa? Ini Pak. Kalau 127.855 dibagi 4 itu cuma 31.900. Ya, itu kan Itu saya harapan itu satu hari kan bisa mendapatkan 400 juta. Asalnya nanti kan tekan Jakarta, motor penduduknya segini. 30 Pak, berarti membaginya 3.100 ya. yang maksudnya kalau 127 Iya Pak ya. kan jumlah penduduk 127 Yang ini Pak, Ya sampai 2.000 ya. Sampai 2.000. asumsi satu kakak isinya Satu aja mau 4 kakak jadi dibagi 4 kan semuanya kan cuma 36. ujungnya kan jumlah sambungannya kan 31 Nah, di 36 sana lah. 36 Ya, itu kan dia 100. Kan 2 kali lipat. 36 Nah, yang bawahnya itu kan 100 tuh. 100 berapa itu? itu konsumsi ini konsumsi yang pelanggan Jumlah. konsumsi Karena makanan ini warga yang menggunakan 38 ya jumlah kebutuhan SR 22 Ya kan, ini kan jumlah pelanggan total di sini, Pak. Jumlah pelanggan total di sini. Kirinya tuh. oh itu dibagi yang jumlah pelanggan total ya bukan penduduk kan Ya cuma yang koreksi. 111 yang bukan jumlah penduduk Pak, yang bawahnya yang 111. Ya, itu kan jumlah pelanggannya, jumlah pelanggannya 111.000 tuh, Pak. Iya. Padahal kan hitung kasar kan cuma 36 atau 37 tadi. bagi 4 Bagi 4. mata air 29.000 Pak. Nah, kan cuma itu kan 100 berarti kan 2 kali lipat, Pak. Iya Pak. Ya cuma koreksi itu. Mungkin Ini kalau memang 28. pendekatannya benar ya enggak masalah. Iya iya. kalau akhirnya dibagi 4 jadinya kan cuma dari 29 bukan 38 Iya. 27 886. Padahal kalau aturan di Kementerian PU kan 1 liter per detik aja untuk 80 maksimal, Pak. 80 padahal kita total saat ini aja kapasitas produksi kita kalau kita sumber ya hampir 625. Itu dihitung kali apa? Katakan kali 70 aja kita ngambil tengah-tengah enggak maksimal kan udah Iya. Banu mah cukup. Itu Wah, Ini 31 iya Pak. itu ya ini satu hanya ya Iya. kalau 38 ini ada rumus lain saya nggak tahu 27 885 dibagi terus itu Pak Lasso 38. Hah? berani nggak PDAM setiap tahun targetnya tambah 1.000 sampai 1.500 tambahan bisa kalau rata-rata hampir 1.000 ya Pak ya satu tahun ya. Nggak nyampe. Akhir tahun ini nggak nyampe. 500 sampai Penduduknya 1.000. ada yang penduduknya makanya tuh. Gila. Koreksi Pak ini nggih Nggih. 30 3.100 nggih. Dikoreksi aja Pak. Mungkin Iya. padahal itu nanti kan nggih acuan kan sampai ke Jakarta kan salah satu Iya, kita Pak. mengajukan bantuan terus nanti Iya, situ iya. dilihat dulu. Iya. Kalau kapasitas produksi 472 ini
perhitungan saat ini apa? Saat ini Pak. Saat ini. Nggih. Apa seperti itu kan ya? Ya mungkin karena kehilangan 30% itu ya, mungkin Pak Suta. Betul. Sudah dikurangi 30% Pak. Sudah dikurangi kehilangannya Pak Jo mungkin Pak. Jadi kalau kita produksi kan yang angka paling minimal Pak yang kita masukkan. Ya. Nggih. Koreksi Pak, ini mungkin masukkan nolnya digitnya yang kurang Ya. satu. Ya, Ya, jadi ya. 28.000 padahal mungkin Ya toh? 31.000 ya Pak. Asumsi kan saya Iya. melihat kok bedanya jauh sekali kan itu. Iya Pak. Iya. Nggih, itu aja koreksi Oke, kita. iya Pak. Matur nuwun. Selanjutnya terkait dengan prioritas rencana pengembangan, yang pertama peningkatan cakupan daerah pelayanan dan kapasitas produksi air minum. Nah ini yang jelas untuk mencari sumber mata air baru. Sumber baru ya. Y. Kemudian yang kedua penurunan tingkat kehilangan aliran air. Ini prioritas. Nanti prioritas terkait dengan bagaimana mengelola kehilangan air distribusi produksi. Kemudian peningkatan tekanan dan kontinuitas aliran air ini terkait dengan penyediaan reservoir. Ini peningkatan tekanan atau manajemen tekanan, Pak? Betul. Ini terkait nanti pembuatan reservoir dan pompa. Oh, pompa. Oh. Ya, jadi memang harus ada kebutuhan untuk pompa dan perbaikan pengadaan reservoir sehingga distribusi ke pelanggan lebih kuat kanalnya. Kemudian peningkatan penambahan sambungan baru, jelas dengan bertambahnya jaringan dan penduduk pasti akan ada sambungan baru. Peningkatan layanan dan visualisasi, berikutnya pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia. Nah, ini yang kemudian menjadi kesimpulan dari apa yang coba kita rangkum dalam dokumen ini, Pak. Jadi rencana dari pengembangannya yang pertama adalah programnya peningkatan cakupan daerah pelayanan dan kapasitas produksi air minum. Nama kegiatannya perbaikan brown catering. Jadi memang satu sisi brown catering adalah wadah penampungan untuk mata air. Melihat kondisi yang ada sekarang mungkin ada beberapa yang memang harus ada perbaikan. Di sini kita mengalokasikan ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian warna-warna ini adalah yang menunjukkan terkait dengan prioritas kegiatan. Jadi kalau yang di tahap 1 berarti harus dilaksanakan di awal. Kemudian untuk tahap kedua dan tahap ketiga bisa dilaksanakan di periode berikutnya. Kemudian ini adalah terkait mungkin 10 tahun pertama karena ini 25 tahun, berarti 10 tahun dan 5 tahun. Kemudian dari perbaikan hasil survei kami kemarin dari Kalimas dan Kanoman, mungkin kami budgetkan sekitar 100 juta. Kemudian di masing-masing wilayah ini kami sudah memasukkan anggaran yang kami estimasi dari hasil survei kami kemarin, termasuk pembuatan bak penampung dari mata air Sri Penganten, Sungai Elo, Sungai Progo untuk derajat, kemudian untuk pajangan ada sekitar masing-masing kami budgetkan 500 juta. Kemudian perbaikan bangunan di sumber mata air Kalimas 1 50 juta, mata air Wulung 100 juta, mata air Kaleben 100 juta. Kemudian di masing-masing ini juga mana yang kami prioritaskan ada di tahapan 1, mana yang kami prioritaskan nomor 2 di tahapan kedua. Kemudian pengadaan dan pemasangan pompa, kemudian di mata air Sri Penganten 400 juta, Sungai Elo dan Sungai Progo menjadi tentatif karena ada di tahapan kedua. Kemudian mata air derajat dan pajangan di tahapan ketiga. Kemudian yang prioritas adalah di mata air tok pecah. Kemudian pengadaan genset jelas di mata air Kanoman. Kemudian ada tok pecah, ada 600 juta untuk pengadaan genset. Kemudian pengecekan 600 juta tidak cukup, Pak. Cukup ya. Genset kita aja kemarin beli ya beda hampir 1,3 M. Bantuan 450 kVA itu. 660 ya, Pak ya? 550 ya? 650 kVA ya. Nggih, itu kan Kali berapa Pak? Kira-kira Bapak. Jadi justru malah kami ini sudah jadi kolomnya. Ya. Tinggal Bapak memasukkan kira-kira kebutuhan realnya, kami akan koreksikan untuk mungkin sampai itu di tahun berapa tuh rencana itu? Sampai 2034 Pak, 25 tahun Pak. 25 tahun mungkin udah naik ya. Dari sekarang 1,2, 1,3 itu mungkin di interpolasi saja kira-kira naiknya berapa? Iya Pak, oke. Iya.
Sama coba ke atas lagi tadi Pak, yang satu slide di atasnya. Nah, untuk Mungkin satu-satu kita bahas Pak. iya, untuk pembangunan apa ini catering ini yang untuk penambahan kapasitas itu kalau misalnya mengambil dari sungai itu mestinya kan tidak hanya bak penampung saja, mestinya kan ada instalasi pengolahan lengkap. Itu juga kan mestinya juga harus masuk di situ. Kalau kita mengambil dari pengolahan dari sungai kan berarti harus ada pengolahan harus ada pengolahan lengkapnya. Kemudian juga harus ada pipanya untuk dari pengolahan sampai ke distribusi itu kan juga harus dibutuhkan pemasangan pipa juga gitu. Pipa, kemudian ada bak air, kemudian ada pompa. Pengolahan lengkap itu kan mulai dari prasedimentasi, flokkulasi, koagulasi sampai filtrasi sampai itu kan satu paket gitu loh, satu paket. Pengolahan itu namanya pengolahan lengkap gitu kalau yang karena ini kan masing-masing kami mencoba untuk memisahkan tidak per lokasi ya Pak. Jadi ini adalah per kegiatannya. Jadi kalau tadi ada pengadaan bak penampungan tersendiri. Nanti kalau yang di bagian lembar yang bawahnya Pak, di sini kami tunjukkan. Nah, di sini ada ekspansi alternatif sumber baru. Nah, di sini kami sebutkan angkanya 5 miliar. Jadi ini terkait dengan bangunan baru, jadi terkait dengan pemipaan tersendiri, ini tersendiri. Monggo, kita mau dibuat salah satu alternatif misalkan dengan Sungai Elo, kemudian ada pipa ini pompa, atau kita pisahkan. Kalau yang tadi kan saya pisahkan, jadi pompanya sendiri, terus bak konturnya sendiri, kemudian yang ini adalah gelondongan yang cukup besarnya Pak. Jadi ini ada angka 5 miliar ini terkait mungkin dengan bangunan, terkait dengan pemipaan sampai ke reservoir, sampai ke tandon yang di atas sebelum ke pengolahan bak kecil. Kalau Bapak sing apa? Seandainya memang mau ke sungai sing lho sing apa ya sing fiber satu pengolahan lengkap belum termasuk uangnya berapa satu hampir 49 miliar. Itu ya tergantung kapasitas. Betul Pak, kapasitas. Sebetulnya kalau pembuatan bak-bak atau tandon lebih baik pakai konkrit Pak, pakai bak air ya. Kalau pakai fiber relatif punya jangka waktu daya tahan tertentu. Ya kita tidak mungkin diperbandingkan standar lah. Kita bisa pengolahan lengkap di situ, tinggal kita mompa kita. Nah monggo. Jadi kami sudah ngeplot untuk keperluannya, hanya tinggal mungkin angkanya. Itu 5 miliar itu jangan Pak, ada perhitungan standar minimal sing dari PU atau pengolahan lengkap. Sementara menghasilkan berapa liter per detik mungkin. Sementara belum Pak, Sementara belum. Kami sebetulnya biasanya ada panduan dari PU. Iya Pak, biasanya ada. Karena kalau dari itu kan sebenarnya kalau kemarin kita bahas kan sebenarnya nggak cocok itu loh Pak kalau itu. Iya memang betul. Tapi apakah itu tetap harus kami masukkan? Tapi kalau itu muncul masukan dan nanti sampai ke Jakarta juga terjadi bahasan itu. Karena ada angka. Karena ada angka, ada angka nggak masalah. Cuma alternatif tadi udah munculnya biaya kan. Karena ada angka. Atau munculkan angka tapi yang kira-kira bisa dilaksanakan sekalian untuk alternatif besar. Mungkin Mas tambah sumber pembiayaan mungkin. Oke. Yang besar-besar ini usulkan ke APBN. Iya. Kalau kita nggak mampu. Tambahkan kolom. Iya, oke. Iya. Siap. Pembiayaan. Terus mungkin terkait dengan satu-satu tadi Pak, bak penampung, kalau tadi brown catering, mungkin ada usulan lagi ya Pak, mungkin masing-masing dari yang paling atas Pak. Jadi mungkin terkait dengan ini kan besok terkait dengan angka. Jadi kami sudah memberikan estimasi sesuai dengan gambaran kami. Kira-kira kalau misalkan brown catering di Kalimas dan Kanoman dengan budget sekian, dengan kondisi yang saat ini sudah ada, kok kelihatannya masih tercover. Kalau 100 juta masih tercover, kita paling ini cuma bocor-bocor. Betul. Ada pembuatan. Mungkin ditambahkan itu yang satu-satu itu untuk pecah juga, karena tahu pecah juga brown catering kita bocor mungkin nanti ada. Untuk tandon air yang setelah dari mata air. Bangunan penangkap air. Pak itu Pak Rosa dan Pak Wardio itu yang asbal tahapan itu atau mau per tahun? Yang mana?
tahapan. Tahapan 1 2 3 atau Mau tahunan. 19 sampai 2024. Mungkin tahun 1, 2024. 2, 3, 4 cepat. Oh, iya. Gimana, Pak? Oke, baik. Nggak apa-apa. Tahapan gini atau tahun 1, 2, 3, 4? Itu berarti itu dibagi 3 biaya itu. Enggak itu 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Enggak apa. Atau cuma gini aja? Tahun 1 Dibesarkan, Pak. Kolomnya dibuat 25. banyak itu. Tahun berapa ke berapa, tahun berapa ke Ada berapa. satu berapa tahun. atau dibuat gini 5 aja? atau dibuat 5 5 kali. 5 kali 5 tahunan gitu. Oh, gitu. Ya, monggo, enggak monggo. Nah, gini cuma gelundung jadi nggak tahu kan. Mana dulu. Nanti tahun pertama terserah mau yang mana. Bisa sama referensi apa bisnis plan yang lain daerah kan ada biasanya. Kalau yang lain gimana, Mas? Mau seperti ini atau lebih detail tahunan? Kalau yang Rispam kita yang lama itu detail sekali itu di itu di breakdown per tahun juga. Oh, saya nggak gitu. Karena itu karena kali itu kan 5 tahun Pak yang lalu ya. Yang lalu itu enggak, itu dari 2014 sampai 31. 31. Sama 15 tahun ya. Dokumennya ada toh? Sudah punya. Iya, iya. Referensi, sebagai referensi. Siap, iya. Jadi kita acuannya lebih enak. Oke. Mana Iya. dulu, kapan? Iya. Kita juga ngawalnya bareng-bareng. Iya, Pak. Kemudian mungkin perlu ditambahkan OPD atau enggak? Atau sama jelas berbiaya mungkin tak mau tambahkan. Kemudian yang penanggung jawab perlu tidak? Kan bisa tidak semua barangkali PDM bisa jadi perkim atau Nek rencana bisnis kan kajian kita ya. Kajian Pemda itu. Kalau Benar ya, nggak maksudnya yang melaksanakan contohnya ini yang Itu kita belum melaksanakan itu kan kajian itu Pak ya. Rencana Iya. bisnis kan rencana. ini yang Oh, ini? rencana bangunan kan besok siapa yang melaksanakan kan siapa berbuat apa kapan berapa kan gitu Pak. Kalau ini apa enggak dari PDAM saja, Pak? Berarti yang perkim nggak masuk ya? Iya. Nah, tapi kalau yang Rispam kan namanya Rispam itu Rispam kan kan globalnya ini pemerintah kota perintah Global, global kan? iya. Jadi Nek bisnis plan-nya kita Pak. Perkim juga masuk harusnya. Nah, Makanya PDAM di- itu hanya berarti salah satu operatornya. Operatornya iya. Kan di luar itu kan ada yang mungkin karena swadaya yang mungkin itu kan itu tetap mas, tetap tadi kan masuk. Iya. FGD muncul ya, Iya, kan dokumen yang di perkim nggak punya, Iya. nah, itu diintegrasikan di sini. Dapur. Iya. Nah, kalau yang ini kita makro lebih lengkap, Kan- nah, PDM nanti hanya khusus PDM saja. Susu globalnya kan globalnya. Iya, tapi nanti Iya. juga Oke. Kemudian terkait dengan perbaikan-perbaikan, Pak, kira-kira untuk pembuatan bak penampungan, kemudian perbaikan bangunan sumber, sudah, kemudian pemasangan pompa, pengadaan dan pemasangan pompa, kira-kira ada 1,5 ada koreksi ya Pak? Ini pengadaan dan pemasangan pompa. Kalau yang genset tadi kata koreksi ya, pompa. Berarti ini pompa ya? Harga Pompa aja, 400 pompa ya? Jadi masing-masing kegiatan saya pisahkan masing-masing Pak. Jadi Kalau pompa, pompa kita dengan bukan dengan panelnya tuh udah seharga hampir 750 Pak. oke. Kalau maksudnya kan Yang pompa dan panel ya? iya, submersible kan Iya Pak. di kita kan headnya yang cukup lumayan 100 headnya kan tinggi ya. Kebutuhannya 120 kVA tuh. 120 kW. Iya. Kebutuhannya yang paling mendesak untuk yang terpecah lainnya Ini maksudnya yang Nah, pompa itu maksudnya Pak, satu per sumber satu atau gimana? kira-kira- pipa transmisi ada nggak masuk nggak? ini masuk di dalam sini Pak. Masuk Iya. di pompa ini masuk di sini. nggak maksudnya pipa transmisinya Pipanya nanti ada sendiri. ada Pipanya nanti sendiri. di di sendiri, Pak. bawah ada sendiri. Di bawah ada sendiri. Iya. Kira-kira mana yang perlu ditambahkan pompa Pak? Nah, maksudnya karena dari sistem seperti kita di tok pecah, kita itu punya pompa kalau saat ini 4. Ya. 4 kalau harganya 700 kan sudah itu kali ya. Iya. Nah, itu kan itu paling enggak satu Iya. sumber kalau selama sampai tahun 2002 itu kan posanya gratis semua kan itu tuh. Ya. Terus yang di sumber Kanoman itu hampir 11. 11 pompa. Yang enggak yang apa yang Akmil ada 2 macam, portable dan submersible. Yang sentrifugal sama submersible lah. Iya. Portable-nya sentrifugal itu.
juga yang di itu ada 4 terus yang anu 7. Kan kalau Untuk satu itu cuma ganti 1 pompa apa saya di sini banyak satu ganti maksudnya. Untuk poin Kira-kira untuk satu ya. itu ditambah aja yang untuk petah, maka air untuk petah juga masuk itu. Oke. 1 tambah tuh pecah ya, Pak. Pecah. Oke, siap. Kemudian perlengkapan pembangunan ground catering. Dipunyakan elo, progo, untuk derajat, pajangan. Ini yang mana ada usulan untuk baru ini loh Pak, mata air baru. Itu nganten. Iya. Seri pengantin ya. Jadi pengantin. Jadi ada usulan baru, makanya kan perlu brown catering juga. Ya. Kalau pompanya seri pengantin mungkin cukup 2 seandainya jangan itu kan 1 pompa ya 400 mungkin dia 2 kali. Nanti Jadi semanggisan itu mau dimasukkan kayak ya masukkan san. Masukkan Pak, karena daging sudah kan Oke. sudah. Yang 1,2 tambah jenis kemanggisan ya. Jenis manggisan ya termasuk tadi yang sumbernya nanti ke depan tambah itu rencana kan. Iya, Pak. Yang sinkron dengan tadi yang kita sampaikan tadi atas Siap. tadi. Iya. kemudian pembuatan bangunan bak penampung di pengantin sama dengan yang 1-2 ya. Ini tadi Pak penampung yang untuk reservoir narik dari Sungai Elo ke atas itu Pak. Pak penampung. Pak penampung. Iya, itu sama berarti kan sama dengan yang 1-2 atau yang 1-3. Ya. Tambah juga tambah apa tadi? Itu semanggisan. Ya oke, 1,3 tambah jenis kemanggisan ya. Iya. Oke Pak. Kemudian perbaikan bangunan sumber kalimat 1 ulang kemudian tanaman 1 tanaman 2 Ini kondisi apa namanya gedungnya Pak, perbaikan bangunannya. bangunannya. Ya. Mungkin kalau yang pompa jenis manggisan mungkin kan tidak sebesar yang Kanoman atau besar Pak, mungkin lebih harganya lebih Kecil, murah, dikurangi. Tapi kalau disamakan pun nggak apa-apa Pak. Pun enggak ya ada apa ngerti kalau Disamakan lebih enggak baik. apa nggih. Kan kita mengantisipasi ke Oh, depan. ke depan nggih. Iya. Nggih. Itu untuk pecah masukkan juga itu yang 1-4. 1,4 ya. Oke. Kemudian yang 1,5 penambahan pompa tadi sudah kita hitung pompanya masing-masing A 750 juta karena model pompa dan panel. Ya, itu. Oke. Kan ada yang model Star Delta, ada yang Iya. macam-macam kan. Pengadaan dan pemasangan pompa ini sumber baru sama yang lama jadikan satu di sini. Iya Pak, iya. Kira-kira yang lama kebutuhan untuk misalkan pengadaan baru atau perbaikan, kalau yang kita hitung ini adalah yang untuk pengadaan baru Pak. Jadi mungkin untuk sekian tahun mendatang, mungkin kalau tadi kapasitas 4 ini, saya yakin dengan 25 tahun kalau kelihatannya sudah harus ganti baru memang. Iya, makanya itu. Kalau mungkin 5-10 tahun masih bisa bertahan, tapi kalau 25 tahun kita asumsikan ganti Hampir baru, Pak. 3 tahun sekali. Mungkin Nggak, setiap tahun tahun kita ganti kita. pasti ganti pompa. Yang cukup lama cuma 3 tahun itu ganti. Iya. Karena faktornya tuh ada Beroperasi satu terus. daya yang turun Ya. dari PLN-nya itu kan. Kita beri keterangan pompa setiap 3 tahun ganti ya Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya. Submersible itu dirancang 15 tahun, nah ternyata 1 tahun jebol gitu. Iya. Iya. Ada Mereknya pengalian. apa Pak? Hah? Mereknya pakai apa kemarin? Kita yang lama kita Green Force, terus kemarin Green Force. yang ini yang apa yang baru-baru ini Sihi, Sansan. Sansan. Tapi Sansan tapi sama. apa nggak Green Force yang paling bagus Pak? Ya dulu, tapi sekarang Sekarang ada lebih bagus lambat. ya? Green Force lambat, Pak. Sebetulnya nggak paling bagus sih, tapi kan kita waktu pengadaan cepat. barang itu, Dulu tersedianya itu. Iya, waktu nah, itu. kita lelang kan nggak boleh menyebutkan Nyebut. Oke, merek. oke, oke, oke. Sehingga oke. yang menang itu kebetulan dulu Pansan. Oh. Valentino deh. Samsung. Iya, 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 iya. Oke. Turki, Pak. Oh, Turki. 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 Oke. Kemudian berikutnya pengadaan pemasangan genset, kemudian koreksi dari genset tadi Kalau mungkin pengadaan dan pemasangan 650 kVA, Ya, satu nanti mungkin ke depan tambahin tadi 1,5 M gitu mata ya. air yang baru. Iya. Terus 1,6 tambah mata air jetis tadi ya. Ya, detik. Nah, itu kalau misalnya Mungkin dikurungnya baru rencana Pak gitu kan. Iya. Enggak enggak Seandainya- keanggarkan gitu, baru rencana tapi sudah dianggarkan. Iya. seandainya itu nanti sama Progo sama Elo juga mestinya itu juga ada pengadaan genset juga di instalasi Oh, iya, Progo Pak, ini. siap, iya. Berarti untuk Iya, kita mau buat spam baru sistem
Kemudian terkait rehabilitasi pipa terus nanti Pak. Jadi pengecekan dan perbaikan Pak. Jadi mungkin sifatnya tidak mengganti Pak. Jadi secara parsial memang PVC kemudian dengan diameter 30 cm ini memang budget kita adalah untuk perbaikan. Tapi kalau untuk pipa transmisi, terutama yang jalur Kalimas 1 yang ACP, itu memang sudah perlu diganti Pak, karena itu hampir setiap sambungan itu bocor. Itu setiap kali kami mengusulkan ke pusat KPBN untuk penggantian ACP itu ya diganti DCIP ya Pak ya. kalau gantinya kalau sekarang itu yang pakai HDPE sih sekarang. Itu tapi itu dimasukkan saja karena nanti suatu saat kami mengusulkan ke pusat misalnya untuk bantuan pusat itu di Rispam ada, kalau di Rispam nggak ada itu nggak mungkin disetujui gitu. Cantolan aja gitu. Berarti harus ada penggantian untuk pipa-pipa ACP ya. Pipa ACP yang Kalimas 1 penggantian, terus pipa ACP Kalimas 2, kemudian pipa DCIP yang dari jalur Bandungan. Oke Pak. Baru mengganti pipa ACP dari Kalimas 1, pipa ACP dari Kalimas 2, kemudian ganti pipa DCIP dari Bandungan. Ya. Kemudian, terus perhitungannya terus nanti Pak. Mungkin begitu dalam budgetnya akan kita masukkan berapa? Aduh, enggak datanya enggak ada. Sebetulnya kami sudah punya proposal. Atau mungkin nanti untuk revisi ini kita melengkapi, kita mau minta proposal proposalnya untuk masukkan lagi angka-angka aja. Iya. Terus yang itu yang dari Kanoman 1 itu juga perlu penggantian pipa karena kualitas pipanya yang Dari Kanoman 1 mau Pak? Pipanya apa itu? Pipanya PVC tapi kualitasnya jelek. Itu kerep pecah. Itu memang Kanoman 1 atau 1 2? Kanoman 1 aja. Kanoman 1. Siap. Iya Pak. Itu sepanjang berapa meter sebetulnya di proposal ada sih. Iya. Ini kita masukkan Pak. Kemudian ekspansi sumber alternatif baru ya tadi Sri Penganten, kemudian Sungai Elo, Sungai Progo, Derajat dan Pajangan. Ditambah yang jenis Mandisan itu. Oke. Kemudian yang kedua, penurunan tingkat kegilaan air. Pertama adalah pemasangan water meter induk. Ya, dengan budget sekian cukup ya Pak? Itu water meter 80 juta. pecah 350 itu untuk pecah itu ada 2 jalur sekarang. 2 unit itu. Nggak cukup sih sebetulnya kalau 350 itu sudah 100 juta lebih itu. 150 kita budgetkan Pak. Ya, 150 juta cukup. Kemudian kalau gen itu 250. Yang 250? Untuk pecah itu 2 meteran itu cukup pecah. Tidak hanya 1 meteran karena transmisinya 2. Oke, itu pecah berarti kali 2 ya. Ya. Kemudian yang kalau gen Pak? Kalau gen itu ya. 250. Jadi kan ya Pak. Ya Pak. Harus Kalimas 1 300. 250 dengan 80 juta masuk ya Pak? Saat ini masuk saat ini. Atau kita naikkan 100 gitu. Di alarm Kalau saat ini masuk Pak. Kita berprediksi antisipasi 5 tahun ke depan. Kemudian untuk yang Kalimas 1 2 Kalimas 1 2 ya. Kemudian Kanoman 1 2 juga harus masuk itu. Kalau Kalimas 1 2 yang 150 ya Pak? Ya. Karena 350 ya. Terus yang Kanoman 1 2 juga 150 juta ya. Kanoman 1 2 itu 300 sama 250. Berarti 150 sama 100 ya. Iya Pak. Kemudian yang distrik meter area DMA DMA itu kita hampir ada kekecilan 56 ya nanti ya.
53 DMA ya. Berapa tahun itu, Pak? Kita kan katakan DMA ini sebetulnya mahal. Satu DMA itu 300 berkisar 300 sampai 500 juta. Itu Padahal kita hampir 50-an yang lebih ya. DMA itu satu DMA itu rata-rata 500 SR. Kalau misalnya pelanggannya Kota Magelang itu 30 Ada 60 ribu DMA. berarti kan sudah 60 DMA. Ya. Kalikan itu aja Pak asumsinya. Mau dibuat 500 enggak apa-apa nih kalikan itu totalnya. 10 tahun Iya. mendatang. Iya. Perkara nanti kita masukkan 60 kali kan 500 juta, perkara belinya tidak 60 kan Enggak ya masalah sesuai ya dengan kan kebutuhan. angan-angan mulia ini. Ye. Kita mulia angan mulia. Tapi benar Pak, kalau harga sekarang aja ya susah nanti kalau harga. Ya, Nanti sekarang waktu usulkan hitung lagi. Hitung lagi, Kalau Ye, harga ye, ye. Oke Pak. Ye, oke Pak. Ye. Dan dalam kurung ada dalam kurung harga sekarang gitu ya, ini 2019. kan menyesuaikan. Usulan Iya. sekarang jadi banyak. Ye, ye Pak. Karena belum tentu bisa jalan kapan juga kan. Ye. Kalau hitungan posisi kita pelanggan hampir 32 itu kan kita 53 DMA. Kemarin yang kesepakatan dengan Aiwas kemarin yang baru kita Saat ini sudah ada sekitar 50-an. rencana. Oh. Belum ada dananya itu karena tadi satu dananya 500 ribu, Ye. 500 juta aja terus Pak Iwan yang bayarin nanti. Negoro kan saya sih. Siapa? Ye. Yang dengan kita satu-satu ini 500 juta. Itu kan memang cuma satu DMA, padahal nggak mungkin kan? Ye, Pak. Ye. Satu kota. Ye. Kita tahu harganya sekitar 50 juta macam. Kalau 500 juta mungkin masuk cuma kali kan berapa? 500 juta itu, tapi itu kan zona. Satu, Iya, Pak. satu Satu. zona itu Iya. kan terdiri dari beberapa DMA. Betul Pak. Ye. Jadi nggak masuk, tinggal mengalikan nanti Pak. Iya, Ye. iya. Ye, Pak. Sudah kami kasih keterangan satu DMA 500 juta untuk satu DMA untuk 500 pelanggan. Ya. Kemudian yang berikutnya pembuatan sumur resapan kemarin sudah seperti ya Pak, yang dari PPR kemarin kan ada rencana untuk pembuatan sumur resapan. Kalau pembayaran semapan kemarin juga KKMA kemarin kita satu indeksnya satu tempat itu 3 juta. Padahal yang catchment area kita itu hampir 500 meter persegi aja 500 Yang di 500 Kota ya, meter persegi. Magelang itu 500 hektar. 500 hektar kalau 500 Kalikan. Kalikan itu khusus Kota Magelang itu. Cuma kalau menurut jenengan satu sumur resapan harus jaraknya berapa meter tuh? 500 ada jarak 100 yang tinggal bagi itu. Dari satunya indeksnya satunya 3 Ya. juta. Nanti kita hitung sesuai dengan kebutuhan dan lahannya Pak ya. Karena Makanya rumah hektar gitu. 500. Terus untuk yang 500 hektar. konservasi yang daerah kabupaten gimana Pak Iwan? Pemerintah boleh dong bangun sana. Reksadana jenengan boleh. Kalau asetnya mungkin Hanya TPA itu. Hanya TPA bisa ya. Yang masuk catchment area kemarin ini. KKM kemarin tuh? Ya, TPA Aneh. bisa masuk. TPA bisa 500 itu gimana? Yang makin nanti di kota ya? di kota. TPA karena kan ada itu. Tapi yang sumur cuma penghijauan loh TPA. Hanya penghijauan. Penghijauan sumurnya enggak boleh. Nggak boleh. Penghijauan TPA. Hanya penghijauan, Pak. Karena TPA kita di kabupaten Pemdanya. sudah bisa masuk ke sana ya, Ya. masuk wilayah ya. Iya. Cuma kita mengamankan mata air kan ke sana sampai ke Ya. Kopeng nanti. Ya. Cuma itu kan sudah antar pemerintah Wilayah antar lain. Ya, wilayah lain Pak. Ya, paham. Cuma yang itu sumur resapan hanya khusus untuk catchment area yang untuk pecah itu Pak, dari 500 hektar itu. Hanya untuk pecah ya. Untuk pecah ya. Cuma kalau kan ini direncanakan sampai tahun 2034 terus selanjutnya diambil mana tuh yang tadi yang tentang derajat barang mungkin seputaran itu ada seandainya itu diambil loh. Ya, ya. Ternyata masyarakat tetap ada resapan seputaran itu. Tapi fokus yang ada aja dulu sekarang Iya. itu masih panjang loh. Ya, ya, oke. Kemudian masuk ke poin 31 terkait dengan penggunaan reservoir baru. Ada di Matahari Kalimas 2000 meter kubik
kemudian Gunung Tidar 2000 meter kubik dari Matahari Kanoman. Ada lagi ya Pak tambahannya? Yang tadi Reservoir baru, yang jetis yang menara tadi kan saya lihat data yang ada yang 600 meter kubik di mana tadi? di bagian depan ya. Hiburan segala itu Di Soekarno-Hatta 600 meter kubik segala tadi. Enggak, saya coba di Kok di situ enggak masuk? peta. Nah, ini kok. Ya, yang ini yang kuburan kan tadi nggak masuk di sana, Soekarno-Hatta nggak masuk di sana karena itu belum ada. Ini dengan kapasitas ini perlu dilebihkan nggak Pak? Atau cukup? Menurut perhitungannya kira-kira sampai 2034. Ini sudah cukup Pak? Iya, kalau berapa persen dari pemakaian rata-rata harian? kalau ini ya 80%. Enggak, maksudnya dari pemakaian rata. Kalau dari BPPSPAM kemarin itu kan idealnya reservoir itu kan 20 sampai 25% dari rata-rata harian. Kalau katakan itu debit hariannya itu 600 liter per detik misalnya, itu satu hari sudah berapa kubik? Itu kan idealnya reservoir itu 20% sampai 25%. Kali 600 berarti hanya sekitar 12 kali 600 enggak 600 liter per detik itu kalau satu hari berapa kubik gitu. Kali 60 36.000 kali 36 kubik kali 24 864 meter kubik. Itu diambil 25% nya 20% kali 25 340 34 besar sekali. Besar sekali. 600 liter per detik kali 86400 dibagi 51.000 dibagi katakanlah ambil 25% berarti dibagi 4 12.000 13.000 kebutuhan kita. Kalau diambil 25% 13.000 meter kubik reservoir, kita sekarang baru punya 4.650 kalau nggak salah. Jadi kurangnya kan masih ya. Terbangun Baru 4.650. Jadi kurangnya sekitar 7.000-an Pak. Dibulatkan ke atas aja 13.000 Pak. Iya. Berarti kekurangannya sekitar 7.000. Ya. Gitu aja. Sampai 2034 itu kita harus bikin berarti perlu 4 reservoir kali 2.000 dengan 4 lokasi. Bisa. Itu kalau di PO udah standarnya reservoir berapa udah ada tuh. Atau kalau memungkinkan kan dibuat 6 zona. Mungkin satu zona dengan kapasitas 2.000. Ya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kan yang ada di tengah itu sudah ada menara air. Yang selatan itu yang jelas kurang, baru ada 1.000. Kemudian yang utara belum ada sama sekali. Reservoir ini yang perlu dibuat itu. Oke Pak. Kemudian sama distribusi dengan 2.000 meter kubik dengan budget 7 miliar sudah masuk ya Pak? Kalau ground mungkin masuk, tapi kalau menara nggak masuk. Kalau di sini alternatifnya apa? Tidak lebih baik pakai ground saja Pak, reservoir itu?
Tergantung kita kalau misalnya mau gravitasi harus Ya, pakai oke. menara. Oh, ya, oke, Pak. Ye. Kecuali kita punya pemua Ya, pendorong. keduanya Ya. pakai pompa itu Ya. mungkin bisa, tapi Ya. kan kalau di Magelang sepertinya kalau distribusinya itu lebih bagus pakai Gravitasi, gravitasi, iya, pompanya yang transmisinya yang pakai pompa. Budgetan yang untuk menara kira-kira estimasi Bapak budgetnya masuk di 10 M? Kalau menara yang 1000 kubik itu kemarin kami hitung yang utara itu sekitar 12 M. Oke, per 1000 kubik 1000 kubik. 12 M. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Dengan ketinggian menara Sekitar 25 meter. ya, oke, Pak. Ya. Kemudian penggunaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan optimalisasi untuk peta. Untuk optimalisasi makanan akan pemasangan pipa distribusi. Kalau untuk distribusinya ini khusus untuk yang mata air itu pecah ya? Ye, Nanti yang lain ada sendiri ya? ye. Kalau pecah cukup ya bisa. Distribusi sebetulnya kita sana ya? Enggak begitu sih distribusi, begitu ya, karena untuk distribusi pecah, kan hampir semuanya sudah ada di TV, hanya mungkin nanti Artinya dengan sekian, dengan angka yang sekian sudah masuk di Pak Niko. sementara Oke, nggak masalah ya. nggak masalah. Oke. Kemudian terkait sama 42 berikutnya yang untuk halogen masing-masing. Ini yang rehab tadi yang kita Yes, isi betul, Pak. tadi ya, Betul, isi yes. tadi Yes, masuk. betul. Mungkin yang menurut saya itu yang pipa mengganti pipa DCIP yang dalam Bandungan itu loh. Itu. Iya, Pak. Kita masukkan. Pipa distribusi untuk air turun. Yes. Sama itu ya. 43 sama nggak apa-apa. Ini si anu wis kabeh kaya ngene Pak. Kalimat satu ini kan ini yang ganti pipa ACP tadi yang dari Seraten Tanjurutno, kemudian dari Tanjurutno sampai Judes ini kan ganti pipa yang ACP tadi. Iya, datanya seperti itu ya. Bisa ini dari Ye, dari Pak. Ye. Dari kita toh. Ye. Sesuai dengan data Bapak. yang selanjutnya Ye. Nama berikut datanya. Ye. yang pembangunan Nek. booster sudah masuk belum ini ya? Pembangunan Oh, tapi ini pipa kok ya ini ya? Ye. Pipa saja kalau ini, Pak. Nah ini yang kan ya. Ini yang terakhir. Yang ini enggak sing iki lho sing 4.5 itu ya. Karena Iya. pipa distribusi Seraten Tanjurutno transmisi apa distribusi? Kan sini distribusi. Yang 350 3 miliar. 3 miliar. Nah, pipa distribusi Seraten Tanjurutno masuk transmisi ke sana. Ya itu masuk sementara ini batasannya transmisi distribusi mah karena nggak ada reservoir. Makanya itu Pak. Ye, betul, Pak. Ye. Tapi konsumsi kita kan masih pedomannya di menara, Pak. Ya, oke.
Berarti atau berhenti Transmisi aja buat transmisi Transmisi, sementara ya. ya. Iya Pak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ini kok peningkatan pelayanan dan organisasi, kemudian pengembangan kelembagaan dan SDM. Naik tarif, survei jadi kebutuhan pelanggan. Yang pembangunan booster yang jalur Kanoman 1 tadi sudah ya? Sudah belum ya? Pembangunan booster itu. Karena itu yang justru tahap mendesak Ya, yang mau itu di ya. ya. Pompa, pengadaan pompa untuk yang Kanoman 1 kita tambahkan Pak tadi di 15. Tambun, 15 sudah kita tambahkan. Di pos ada. 15 kita tambahkan. Satu. Berubah. 15 ada ya? 15 tambah untuk Kanoman ya. Kita nanya pompanya, terus anunya, bak penampungnya, kemudian macam-macamnya belum masuk. Belum masuk. Berarti untuk yang Kanoman 1 dan 2 ya. Kanoman 1 terutama 1 tambah untuk pembangunan booster yang Pembangunan di booster. di jalur pokoknya di jalur Kanoman 1 gitu aja. Di Iya. tepatnya di itu jalan di Kanoman 1 tambah pembuatan booster ya. pembuatan booster. Iya, siap. Oke. Ini yang 2000 kip sudah masuk tuh. Gunung Tidar sama Kanoman 2000 kip sudah Tambah masuk. Prosesuan. Itu meja tuh ya? Iya. Melebu ya? Kalau tadi yang ground 7 miliar masuk, tapi Masuk. kalau untuk yang menara per 1000 12 miliar. Oh ya udah. Iya, jadi mungkin kalau 2000 ya 20 miliar gitu Pak. Ya. Tinggal mengalihkan. Ya maksudnya kan nggak terus ram lebu tekan Jakarta diguyu. Iya. Karena nggak syarat ya Pak. Iwannya yang dia ditolak didelok. Wah teliti di Jakarta tuh. Seperti Iya, ada masalah. Oke, mungkin dari 6 sudah selesai semua Pak. Jadi mungkin dari kami laporan akhir kami sudah kami sampaikan, kemudian beberapa masukan terkait dengan rencana pengembangan tadi sudah kami catat koreksinya Pak. Kemudian beberapa angka dan beberapa masukan juga sudah kami masukkan dari yang datang dari Bapak. Oke. Mungkin dari kami itu Pak Iwan. Mungkin dari kanu Pak mungkin dulu Pak. Pak Roso atau Iya. Pak Anu dieksplor lagi. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Sudah, Aja. kita sudah masuk. Ini tadi ada masukan kan, nanti tolong diperbaiki, Excelnya kirim kami nanti. Iya, siap. Tolong Iya, Pak. di finalisasi lagi. Iya, Dan Pak. masukan saya Pak, ini tadi di Ada breakdown tambah lagi, kolom untuk kolomnya sumber lebih dana. detail. Iya. 10 atau 20 atau 30 tahun seperti yang Iya. dulu itu. Kemudian ada tambahin sumber pembiayaan dan juga penanggung jawab. Nah dan satu lagi, nanti tolong Pak Wid mintakan yang dari Perkim Iya. juga membuat yang kaitan dengan ini Spam ya. itu. Ya, spam. Spamnya Sudah masukkan kami juga. saya sudah ke sana tadi tapi belum ada anunya. Saya Nanti akan tembusin Mbak Dini. iya. Nanti coba. Jadi yang rumah ini tidak hanya PDN tapi juga yang untuk Ya. kota. Makanya tambahkan penanggung jawab atau pelaksana. Iya, Jadi ada iya. PDM, ada Ya. OPD utama magang. Nah ini udah konek rojak seragam ya? Nanti kegiatan ini sudah selesai. Iya, seharusnya sesuai. Jadi mungkin kalau Nah, kamu cek mungkin seragamnya nanti kan harus kita konek. kalau ada usulan Iya. apa sudah enak kalau pusat juga. Siap Pak. Oh ya, deal. Terus sama saya ya, sebaiknya mungkin nanti dilengkapi dulu. Iya. Nanti kirim ke Excelnya Bapak. saja. Iya. Oke. Kirim ke Oke Pak. PDM dan kami nanti akan kami koreksi untuk kembalikan. Jadi kalau dari PDM kita sudah banyak yang masukannya tadi. Banyak sekali, makanya nanti kita Iya. di reanum dulu Iya. nanti dikoreksi lagi. Mungkin ada yang dari lain, monggo dari yang lain kita dari mana? Atau enggak? Sudah dimasukkan untuk Yang paham PDM gue saya. Iya, Pak. Malah ini Pak, ada usulan pengadaan tanah ini dari Bungan itu gimana? mumpung baru ngetren. Iya benar. Tidak masalah gitu Pak Iwan, itu kan kalau dari tanah Bengkok yang mau membuat rencana menara air yang 1000 kp itu kan dari tanah Bengkoknya di utara lingkaran
SMA 5 itu sudah toko itu. Padahal kan kalau sebagai maskot masuk kota Magelang kan kudu nang pinggir dalan, anane ngelor RSC kok nggon wetan RSC nggon Kota Baru kan mau dijual tuh, itu mungkin hubungan ada pengadaan tanah, difasilitasi Bapeda mengusulkan untuk Bukan makanya. baru ada kegiatan. Iya. Ya kan tambahkan kamu ini. Ya kalau itu bisa malah pemain ya, Iya. kan untuk cita-cita luhur ya, ke depan. Ya Pak ya, tambahkan pembahasan lahan. Iya. Oke. Apa Pak? Kira-kira berapa itu? Nah, kita kemarin targetnya satunya 1 meternya 5 juta itu. Kita Ada luasnya? hampir berapa ya, mungkin 500 atau 600 ya? Lupa ya. Usulan Menara kurang ya. 500 600. Numpak menara loh. Soalnya untuk fasilitas. Oh, fasilitas langsung lain-lainnya masuk. nanti 1000 juga. 1000 ya. Itu harga berarti 5 miliar. 5 miliar. Iya. 5 miliar ya apa? Enggak apa. Jadi pembahasan lahan untuk water Menara baru. menara baru. Menara miniatur Miniatur menara di wilayah Magelang Utara gitu Magelang aja. Utara gitu aja. Nanti kita udah ada catatannya bisa naik nganggar gimana nih. Yes, ya sudah catatannya. Jadi kita- Ya itu kita Pak Iwan. Jadi sama. Ini masih diingatkan sama Bung Anu. Saya itu juga nggak ada. Apa lagi Bu? Baru mulai. Sudah tadi toh derajat sudah masuk toh, Abon, yang air abon. sungai juga sudah masuk. 1000 sudah Iya. masuk. Kemudian apa tadi? Kalau dulu kan dari Mas Bagus itu apa yang mungkin kali bening dan lain sebagainya bisa diukur apa namanya untuk meter kubiknya itu memenuhi syarat apa enggak, kayaknya sudah masuk, sudah semua. Ini kan sudah pada apa namanya apa perincian anggaran biaya dan kebutuhan, saya kira ya sudah cukup. Ya ini kan untuk 30 tahun ke depan ya. Iya. Jadi kan semakin lengkap semakin bagus. Iya. Sudah cukup semuanya? Kita sudah ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan dari Pak Sabto dan rekan-rekan dari Wastu Anupama, kemudian rekan-rekan dari UPD. Terima kasih bahwa kita telah melaksanakan beberapa kali diskusi. Artinya kembali lagi bahwa dokumen ini nantinya membawa satu dampak yang luar biasa bagi perkembangan penyediaan air minum di Kota Magelang. Saya dengan Pak Roso dan Pak Parjio selalu hadir dalam koordinasi di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Artinya nantinya kita harapkan dokumen ini membawa satu dampak yang sangat luar biasa, karena memang salah satu prasyarat atau readiness kriteria itu kita harus memiliki dokumen RISPAM. Nah, nanti tadinya saya itu terus terang ketika mendengarkan dalam dinamika ini ada diskusi para suhu air minum sangat luar biasa. Nah, nantinya ketika suatu kita pasti ini dokumen ini kita selalu akan jadi satu prasyarat, maksudnya untuk mendapatkan suatu bantuan, entah itu di APBN atau provinsi maupun atau konteksnya kedaerahan lokalitas APBD. Ini satu hal yang memang sangat mendesak dan harus kita miliki. Dokumen ini wajib kita miliki. Jadi payung hukumnya ya Pak ya. Ya, payung hukumnya. Nah, nanti semoga dari rekan-rekan PDAM, artinya nantinya ketika ini sudah berganti tahun, sudah memiliki dokumen ini ayem. Artinya ketika suatu hal diprasyaratkan oleh kementerian, kita sudah punya. Ya, artinya sudah punya. Dan tadi beberapa hal yang memang, tadi saya setuju dengan Mas Iwan tadi. Nanti kami minta Excel-nya, nanti dari Pak Roso maupun Pak Parjio, ketika ada beberapa hal yang katakanlah ketika pulang dari sini, oh kok ada sesuatu yang belum Bisa dimasukkan dalam situ. Iya, Pak. Saya, nah itulah sebetulnya. Ya, iya. Itu kami. Finishnya kapan berarti? Ya kalau dalam konteks ini kan kita sudah nganu ya. Nah, makanya itu jenengan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, itu. Nah, itu kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OPD yang telah hadir. Kak Tirta, terima kasih atas bantuannya. Pak, salam kepada Pak Gagak. Iya, saya sudah menghubungi beliau kemarin waktu di Atria atas itu, mohon kehadirannya untuk ikut katakanlah memberi sumbangsih. Ternyata ya memang pada waktu di atas ini memang Pak Gagak salah satu senior senior dalam air minuman di Kota Magelang, dengan juga banyak sekali sebetulnya masukannya. Nah, nanti mohon disampaikan nih Mbak kaitannya dengan hasil ini. Semoga nantinya ini juga dampaknya bagi air minum di terutama Aka Tirta sangat bisa membawa dampak yang istilahnya signifikan, karena memang
salah satu kurikulumnya ya, per air minuman ini. Nah, nanti KKM juga masuk. Nah, nanti hasil dampak ini kami juga akan kami sampaikan dari Wastu Upama. Nanti ketika revisinya kami dokumen itu juga kami sampaikan Akatirta. Jadikan bahan ajar mungkin Pak. Bahan ajar bagi rekan-rekan mahasiswa. Untuk itu kami pada kesempatan ini mengucapkan beri-beri terima kasih. Artinya diskusi kita tentang air minum Kota Magelang sangat luar biasa. Nanti saya yakin juga kalau kita lihat dalam konteks kedepannya, kita memang ini dokumen ini sangat dibutuhkan. Dan juga banyak sekali tadi masukan kami dari secara langsung juga banyak yang sangat interest dalam konteks diskusi kita. Diskusi sangat banyak yang kadang-kadang melihat dalam konteks secara langsung, ternyata mereka banyak sekali istilahnya baru tahu sistem penyediaan air minum di Kota Magelang ini ternyata tidak hanya sesimpel apa bayangan orang, ternyata rumit. Nah, rumit di situ banyak sekali yang problematika. Nah, ini kami terus terang dari para suhu ini tadi diskusi kami juga sudah mendapatkan satu bentuk pencerahan. Ternyata sistem penyediaan air minum kita tidak istilahnya banyak sekali yang belum kita ketahui. Artinya di situ banyak sekali problematika yang harus kita pecahkan bersama. Untuk itu kami mengucapkan pada kesempatan ini terima kasih atas kerjasamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam kami menyediakan tempat atau mungkin jangan kurang berkenan atau mungkin turutan kami kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.